Mengapa Xi Jinping pecat 5 jenderal yang diduga berencana kudeta? Jajaran pimpinan Tentara Pembebasan Rakyat Cina tengah dalam kemelut. Sejumlah penangkapan dikaitkan dengan stabilitas politik di bawah rezim Presiden Xi Jinping. Pada akhir pekan lalu, jenderal tertinggi di militer Cina, Zhang Zhaoxia, yang juga merupakan wakil ketua Komisi Militer Pusat (CMC) dipecat. Nasib serupa dialami perwira militer senior Liu Zhenli yang menjabat kepala staf gabungan CMC. 3 jenderal anggota CMC lainnya sudah ditangkap dalam operasi pemberantasan korupsi pada gelombang penangkapan sebelumnya. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, langkah pemberhentian keduanya ini seolah menjadi upaya pembersihan besar-besaran. Pertanyaan serius lantas mencuat di publik. Apakah ada pertarungan kekuasaan antar elit di Cina? Apa pula artinya peristiwa ini bagi kemampuan militer Cina yang terus berambisi untuk merebut Taiwan dan juga terlibat dalam konflik regional besar lainnya? Usai pemecatan keduanya, di CMC kini hanya tersisa 2 anggota, yaitu Xi Jinping dan Jenderal Zhang Zemin. Kedua, sebagai gambaran, CMC merupakan kelompok partai komunis yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping. Organisasi ini merupakan pengendali angkatan bersenjata Cina. Biasanya CMC ini terdiri dari sekitar 7 orang. Fakta bahwa hanya Xi dan 1 jenderal CMC yang tersisa adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, menurut Lyle Morris dari Asia Society Policy Institute. Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dalam kekacauan, katanya kepada BBC. Morris berkata, militer Cina kini memiliki kekosongan kepemimpinan yang besar. Ketika ditanya apa yang sebenarnya mendorong pemecatan begitu banyak jenderal senior, Morris menyebut ada banyak rumor yang beredar. Kami tidak tahu pada tahap ini apa yang benar dan apa yang salah. Akan tetapi ini tentu buruk bagi Xi Jinping, bagi kepemimpinannya dan serta kendalinya atas PLA, kata Morris. Ketiga, akademisi Zhaiyan Chong dari National University Singapura juga tidak yakin apa alasan sebenarnya di balik kejatuhan Jenderal Zhang. Namun, kata dia, banyak spekulasi tentang hal itu, mulai dari bocornya rahasia nuklir ke Amerika Serikat hingga rencana kudeta dan pertikaian antar faksi. Bahkan ada rumor tentang baku tembak di Beijing, kata Chong. Namun, kejatuhan Zhang dan Liu beserta spekulasi liar ini menyoroti 2 hal, bahwa Xi tetap tidak tergoyahkan dan ada batasan signifikan terhadap informasi di Beijing yang memicu ketidakpastian dan memperkuat spekulasi ini, kata Chong. Dari pengumuman resmi mengenai Jenderal Zhang dan Liu, keduanya disebut sedang diselidiki dengan tuduhan melakukan pelanggaran serius terhadap disiplin dan hukum. Istilah-istilah itu merupakan penyebutan halus untuk korupsi di Cina. Yang keempat, Cina memang memiliki masalah korupsi saat Xi Jinping berkuasa. Namun, Xi juga dituding menggunakan kampanye anti korupsinya untuk menyingkirkan lawan politik potensial dan membuang orang-orang di jajaran pemerintahnya yang terlihat tidak loyal. Xi disebut kerap mengerahkan tim inspeksi disiplin partai yang ditakuti. Hal ini pun memberikan Xi tingkat kendali yang tidak tertandingi sejak era Mao Zedong. Ayah Zhang Zhaoxia adalah rekan revolusioner ayah Xi Jinping. Jenderal tersebut telah lama mengenal Xi. Keduanya dianggap sebagai sekutu dekat sebelum terjadi pergolakan beberapa pekan terakhir ini. Pemecatan atas tuduhan korupsi ini diprediksi memperburuk situasi. Zhang juga merupakan salah satu dari sedikit perwira senior di PLA yang memiliki pengalaman tempur, sehingga dampak dari pemecatan ini sangat signifikan bagi militer. Penggantiannya juga menimbulkan masalah jangka panjang bagi Xi Jinping, menurut Morris. Yang kelima, bagaimana dengan tekanan Cina terhadap Taiwan yang terus meningkat dengan tujuan merebut pulau otonom tersebut melalui serangan militer? Pakar lain berpendapat pemecatan itu tidak akan banyak berpengaruh ambisi Cina. Pembersihan ini tidak mempengaruhi ambisi Cina untuk mengendalikan Taiwan. Hal itu tergantung pada Partai Komunis Cina secara keseluruhan dan Xi secara khusus, kata Chong. Tanpa profesional militer tingkat atas atau profesional militer yang terintimidasi, keputusan tentang eskalasi dan agresi terhadap Taiwan akan semakin berpusat pada Xi, ujarnya. Ketertutupan dan kepengisan adalah ciri khas sistem komunis. Meski Cina mengklaim sudah kapitalis dalam sistem ekonominya, hal ini tidak otomatis membuat panggung politiknya sepi dari berbagai perilaku politik yang keras dan menghalalkan segala cara. Paham sampai di sini? Salam melek politik.